warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Firman, ada yang mau ditanyakan? Raise hand duluan ini. Saya belum jelaskan apa-apa lah ya, sudah raise hand. Gimana? Ya, silakan ya kalau sudah terpikirkan apa yang ditanyakan. Baik, kita waktunya 1 jam saja karena saya ada aktivitas yang lain. Kita lanjutkan materi data science. Jadi terakhir kemarin saya sudah menyampaikan tentang decision tree, ya. Jadi sudah belajar tentang bagaimana melakukan klasifikasi dengan decision tree. Nah, jadi kalau kita lihat dari urutannya proses standar data mining itu sudah sampai di modeling, ya, sudah sampai di modeling. Kemudian hari ini kita akan bahas tentang evaluasi. Jadi pentingnya evaluasi adalah karena di data mining itu kita nggak data science, data mining ya, kita tidak hanya sekedar melakukan analisis data, tidak hanya sekedar membaca data, tetapi juga pada akhirnya nanti kan harus bisa mengenerate wisdom juga, gitu ya. Maka untuk bisa menghasilkan wisdom yang memberikan dampak yang paling besar, ya, memberikan dampak sebesar-besarnya, maka hasil baca data, hasil analisis data kita harus sebaik mungkin. Jadi harus bisa diandalkan. Jadi ya kita ambil yang tidak yang tidak terlalu sampai ke level wisdomnya ya. Jadi kayak seperti klasifikasi spam dan email, email spam dan bukan spam. Itu kalau misal mesin miningnya itu tidak tidak dievaluasi, ya, tidak diuji kinerjanya, maka ya tidak akan ada kepercayaan lagi terhadap hasil analisis atau proses membaca data, ya, proses mining datanya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang evaluasi. Ya, ini ada di fase kelima itu kalau Anda lihat di proses standar. Oke, nah ini reminder saja ya, reminder bahwa klasifikasi itu 2 langkah. Kemudian ini contoh-contoh klasifikasinya. Contoh klasifikasi spam, klasifikasi email, apakah dia termasuk spam atau bukan spam. Atau ada lagi contohnya identifikasi kategori sel tumor, apakah dia ganas atau jinak, misalnya seperti itu ya. Oke, ini mengingat kembali bahwa klasifikasi itu 2 langkah. Ada fase induktif, ada fase deduktif. Fase induktif itu menghasilkan model. Kalau saya bicara model, mungkin yang paling gampang divisualisasi adalah decision tree ya. Neural network itu juga termasuk yang gampang divisualisasi. Ada visualisasinya gitu ya. Jadi proses menghasilkan model setelah melakukan ya mengeksekusi algoritma klasifikasi tertentu terhadap sejumlah dataset, ya, data training nanti istilahnya, data latih, itu adalah fase induktif. Jadi menghasilkan model nih ya dengan algoritma, dengan data latih yang ada. Kemudian fase deduktifnya adalah
data yang belum ada labelnya, instance yang belum ada labelnya, akan dikaji menggunakan model yang sudah dihasilkan untuk memberikan label terhadap instance tersebut. Oke. Untuk menghasilkan model kita harus punya ground truth. Ya, kita punya dataset yang tadi kalau di gambar yang ini itu namanya training data. Karena klasifikasi ini termasuk supervised learning, artinya mesin itu kita supervisi, kita ajari ini adalah spam, email spam, yang ini bukan spam, yang ini bukan spam, yang ini spam, ya begitu. Ya, dari data latihnya itu seperti itu. Jadi kita ajari bahwa instance ini labelnya ini, instance ini labelnya ini, begitu ya. Ya, kemudian dari situ kemudian algoritma klasifikasi yang kita pelajari akan membentuk model, ya, akan membentuk model. Jadi decision tree, ya, algoritma C4.5, ID3, chart, ya, dan beberapa algoritma yang sejenis itu akan membentuk model. Kalau yang basisnya decision tree, ya dia akan membuat pohon keputusan, ya, yang kemarin sudah kita pelajari. Kemudian in order to create a model, we need to fit the classifier with some datasets, the one with a class attribute. Jadi yang sudah ada kelasnya, ya, yang sudah ada kelasnya. Ini apa namanya, atribut kelas, ya, lengkap, ya, supervised learning. Ya, untuk bisa memberikan menghasilkan model atau pola umum yang nanti kita bisa pakai untuk melabeli instance baru. Nah, ini fasenya sebenarnya. Jadi sebelum di-deploy ya kita uji dulu ya. Modelnya kita uji dulu. Model itu Anda bisa bayangkan seperti decision tree itu model. Kemudian arsitektur jaringan saraf tiruan ya, neural network itu juga model. Ya. Cuman mungkin untuk seperti KNN, Naif Bayes itu enggak kelihatan secara visual ya. Enggak kelihatan secara visual modelnya, bentuk modelnya seperti apa. Oke, jadi sekali lagi sebelum di-deploy, sebelum nanti diterapkan, maka harus diuji dulu. Harus dievaluasi dulu kinerjanya, ya, harus dievaluasi dulu kinerjanya. Apalagi kalau nanti deployment-nya itu menyangkut keselamatan makhluk hidup, keselamatan manusia, keselamatan makhluk hidup ya. Misalnya saya mau, ya, kita mau menempelkan modul machine learning atau data mining ke dalam mesin scan tumor ya, MRI atau yang nanti menghasilkan mamogram ya, mesin mamograf. Jadi kita menempelkan di situ untuk dia tidak hanya scan saja, tetapi bisa mengeluarkan rekomendasi ya, atau mengeluarkan informasi tambahan, tidak hanya sekedar hasil scan saja, tapi juga ada rekomendasi ke dokter. Misalnya bentuknya adalah ini ada tumornya nih gitu. Dan tumornya termasuk yang ganas misalnya. Nah, kalau kita buat seperti itu, kita membuat sistem yang seperti itu, maka ini harus bisa diandalkan ya. Kinerjanya harus bagus ini, classifier-nya untuk bisa mengatakan atau memberikan rekomendasi ke dokter ini harus bagus. Ya, harus bagus. Jadi akurasinya berapa, presisinya berapa, begitu harus bisa dibuktikan, harus dievaluasi. Ya sama lah, mirip seperti kalau misalnya kita mau buat self driving car, wah ini
mau jualan self driving car tapi diujinya cuma 1-2 kali dan itu pun di lingkungan yang nyaman ya, tidak menantang untuk atau tidak sesuai dengan apa namanya, tantangan di dunia nyata ya untuk self driving car ya, enggak akan ada orang yang percaya. Ya, enggak akan ada orang yang percaya. Performance of the models generated by classifiers need to be validated before it can be applied regularly on real world cases. Nah, jadi sama ya, ya konsepnya sama seperti itu tadi. Kalau kita punya sesuatu yang mau ditawarkan ke khalayak, mau digunakan oleh orang banyak secara rutin misalnya seperti itu, ya, maka kita harus pastikan dulu bahwa ini andal gitu ya. Ya, sistemnya andal, bisa diandalkan gitu. Jadi harus diukur kinerjanya. Ya. Nah, mengukur kinerja itu ada istilahnya, kita bisa pakai istilah validation. Kita memvalidasi. Benar nggak sih kalau naive Bayes itu bisa dipakai untuk memberikan prediksi nominal terhadap kasus tumor, ya misalnya tumor jinak, menyatakan tumor itu jinak atau ganas misalnya seperti itu. Nah, itu validasi. In order to validate, dalam rangka memvalidasi, ya supaya bisa memvalidasi, supply the learning process with training set and test set. Jadi kita harus punya dua set, ya, dua paket data, ya, dua paket data. Ya, test set ini kita bilang ground truth. Kenapa namanya ground truth? Ya, karena nanti dia akan kita akan uji modelnya. Kita pura-pura tidak tahu bahwa ini sudah ada labelnya sebenarnya. Jadi test set ini atau data uji ini sebenarnya sudah ada labelnya. Cuman kita tutupi dulu, ya, kita tutupi dulu, seakan-akan kita tidak tahu labelnya, kemudian kita feed into model yang sudah dihasilkan oleh classifier, hasilnya bagaimana, baru kita bandingkan dengan label aslinya, ya, kita bandingkan dengan label aslinya. Cocok apa enggak, meleset atau enggak. Ya, jadi kenapa namanya ground truth ya, itu kebenarannya atau faktanya adalah label yang kita sembunyikan atau kita anggap belum tahu dulu ya. Makanya di sini kalau di RapidMiner itu ada port operator apply model ini UNL atau unlabeled. Jadi dianggap dia tidak ada labelnya. Ya. Oke. Data uji, data latih dan data uji ini sumbernya dari mana ya? Nanti ini jadi problem tersendiri ya sebenarnya. Jadi kebutuhannya gini. Ya. Ada yang sambil ngopi di pinggir jalan ini kelihatannya ya. Santai. Oke, sudah ada yang masuk. Ya. Ya. Oke. Ada yang mau masuk. Oke. Jadi faktanya ada dua. Pertama, the larger the training data, the better the classifier. Jadi kalau ya kita butuh pengalaman yang banyak untuk bisa mengeneralisir sesuatu atau mengekstrak satu data, satu informasi ya. Jadi apa namanya, data latih atau sumber informasi itu kita harus dapatkan sebanyak mungkin untuk bisa membentuk pola yang akurat. Ya. Jadi
kebutuhannya seperti itu. The larger the training data, the better the classifier. Nanti hasil klasifikasi model yang dihasilkan oleh classifier akan lebih baik, polanya lebih presisi lagi. Nah, itu kebutuhan yang pertama. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah the larger the test data, the more accurate the error estimates. Jadi sama, juga kita butuh data uji yang besar juga gitu ya. Jadi kita butuh data latih, data training yang besar, kita juga butuh data uji yang besar, tes data yang besar juga. Kenapa kita butuh data uji yang besar? Ini sama seperti ya analog dengan ini ya, coin toss gitu ya. Coin flip. Jadi kalau kita cuma flip satu kali begitu, kita flip koinnya satu kali, kemudian kita memberikan statement bahwa ini koinnya nggak seimbang ini, gitu ya. Nah, maka tentu akan berbeda tingkat kepercayaan orang lain terhadap statement kita dibandingkan kalau misalnya kita melakukan pengujian sebanyak 1000 kali. Jadi kita coin toss-nya 1000 kali begitu, ya dari hasilnya baru kita menyatakan ini koinnya nggak seimbang karena dia cenderung ke arah sisi yang satu ini begitu. Nah itu orang akan lebih percaya kalau testingnya lebih banyak ya, dia dilakukan frekuensi testingnya lebih banyak. Nah itu sama saja konsepnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekali, tidak hanya 1-2 kali begitu, tapi beberapa kali untuk lebih meyakinkan apa namanya, orang yang kita ajak diskusi, ya audiensnya, ya. Jadi kebutuhannya gitu. Kita butuh data training yang besar, kita butuh data uji yang besar. Sayangnya di lapangan kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita mau. Ya, sayangnya di lapangan kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita mau. Jadi biasanya ya sudah ini datanya seperti ini sudah hasil dari apa namanya query ke berbagai sistem ya sudah mengkompilasi dari berbagai sistem ya ini sudah datanya gitu ya. Nah kalau seperti itu berarti ya kita tinggal memanfaatkan data yang ada saja yang tersedia gitu. Data yang tersedia. Jadi kalau satu paket data itu maka kita perlu mengkondisikan mana yang menjadi data latih, mana yang menjadi data uji ya. Jadi data latih dan menjadi data uji. Nah, ini ada 4 skema validasi ya. Ada 4 skema validasi yang bisa dipakai untuk kita melakukan evaluasi terhadap kinerja classifier atau kinerja model ya yang dibidik sebenarnya modelnya ya model. Oke. Ada 4 skema. Skema yang pertama adalah tes data sama dengan training data. Jadi ini yang dimaksudkan dengan hal ini adalah misal kita punya dataset yang instance-nya jumlahnya 100 instance ya itu satu dataset jumlahnya 100 instance kemudian 100 instance itu kita pakai ya 100 instance itu kita pakai untuk membangun modelnya ya di fase induktifnya ya fase induktif kita membangun model menggunakan 100 instance kemudian kita tes lagi modelnya menggunakan 100 instance yang sama ya jadi kita ujikan lagi ya apa yang terjadi kira-kira ada yang mau memberikan pendapat? Jadi tes data itu diambilkan sama persis seperti data latih ya. Data ujinya itu sama persis seperti data latih. Maka apa yang terjadi? Halo? Ada yang mau menjawab?
Ada yang mau menjawab? Data uji sama dengan data latih. Ya, hasilnya tidak underfitting atau overfitting. Gimana maksudnya? Kalau mic-nya bisa dinyalakan, silakan dinyalakan. Mas Imam Wahid. Hasilnya tidak underfitting atau overfitting. Biasanya pilihannya satu nih, fit, underfit, overfit. Tapi kalau tidak underfitting atau garis miring overfitting ini berarti fit begitu ya? Nah, atau saya pakai analogi gini lah. Jadi saya punya anak yang sekolah SMP, saya ajari dia supervise ya ini ya. Berarti saya ngajari dia 100 soal matematika, ya, matematika SMP. Saya ajari 100 soal matematika SMP. Soal yang ini itu ngerjainnya begini, soal yang itu ngerjainnya begini, soal yang itu ngerjainnya begini. Nah, jadi saya ajari anak saya untuk mengerjakan 100 soal. Sudah, saya biarkan dulu mengendap, ya artinya biarkan dulu dia membentuk pola penyelesaian soal-soal yang jumlahnya 100, mengidentifikasi yang polanya sama, misalnya seperti itu. Kemudian tidak lama saya berikan lagi soal-soal yang sama tadi, soal-soal yang sama kepada anak saya. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Ya, kemungkinan besar anak saya akan dengan mudah menyelesaikan semua soal, semua soal. Jadi kemungkinannya besar bahwa anak saya nanti akan bisa menyelesaikan semua soal dengan baik. Ya, karena memang sama persis data yang data yang soal yang saya latihkan itu adalah soal yang saya ujikan juga, maka kemungkinan besar seperti itu. Nah, inilah kemudian dikatakan bahwa pola yang seperti ini itu tidak direkomendasikan untuk evaluasi akhir ya, evaluasi akhir ya. Ya, tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena tends to overfit. Tends to overfit. Ya, kecenderungannya overfitting malahan. Ya, kecenderungannya overfitting. Overfitting itu kemarin sudah saya sampaikan ketika materi tree ya, decision tree. Bahwa saya contohkan kemarin saya bikin baju gitu, saya bikin baju ke tukang jahit, diukur sudah presisi sekali begitu bahwa kalau misalnya baju itu jadi saat itu juga, maka bajunya akan sangat nyaman karena ngukurnya presisi sekali gitu dengan ukuran badan saya saat itu. Cuman kemudian di jeda beberapa hari, beberapa minggu ya misalnya ada perubahan pada tubuh saya, maka bajunya jadi tidak nyaman, bisa jadi tidak nyaman atau bahkan sangat tidak nyaman. Nah, itu overfitting ya. Sama seperti itu juga. Jadi kalau 100 soal tadi atau 100 instan lah ya saya pakai untuk membangun model, kemudian saya pakai lagi, saya ujikan ke model tersebut, kemungkinan besar ya hasilnya akan mendekati 100% akurasinya. Jadi melesetnya kecil sekali. Sama kayak anak saya yang kemungkinan besar dia bisa menyelesaikan soalnya. Kemungkinan besar ya, karena ada ada kemungkinan juga bahwa nanti kinerjanya
tidak sempurna, ya, ada kurangnya gitu ya, akurasinya lebih kecil misalnya seperti itu. Tapi kemungkinan untuk hasilnya sempurna, akurasinya 100% itu sangat besar, ya. Ya, jadi kalau misalnya dengan decision tree-nya dibuat lebat gitu ya, cabangnya banyak, ya dibiarkan alamiah, dia berhentinya secara alamiah, maka kecenderungannya nanti akurasinya 100%. Akurasinya 100%. Ya, inilah kenapa situ ya, not recommended. Dia tidak direkomendasikan untuk dipakai di evaluasi akhir. Ya, di evaluasi akhir, evaluasi kinerja classifier di bagian akhir. Ini yang pertama, skema yang pertama, ya. Sebenarnya kalau di hyperparameter tuning, dia bisa dipakai. Ya, maksudnya, karena memang dalam rangka menghasilkan parameter terbaik, ya. Tapi kalau dipakainya nanti di evaluasi akhir menjelang deployment, ya ini sangat tidak direkomendasikan. Ini sama kayak membohongi diri sendiri begitu ya. Wah, saya bisa nih, ya, mengerjakan semuanya 100, tapi ya karena soalnya sama begitu ya. Soalnya sama seperti yang dipakai untuk membangun model gitu ya, datanya sama, ya. Itu skema yang pertama. Skema yang kedua namanya hold out method. Memang nggak populer, nama yang ini nggak populer. Orang taunya split, ya, split method. Split method itu membagi dataset yang dimiliki menjadi dua bagian yang tidak sama besar. Cenderungnya tidak sama besar ya. Jadi contohnya, ya yang umumnya adalah, pembagiannya 70-30 atau 2/3 1/3. Nah, nanti yang bagian porsi yang lebih besar itu jadi data latih atau data training, yang lebih kecil, bagian yang lebih kecil itu menjadi data uji ya, data uji. Ini contohnya yang di gambar samping kanan itu. Jadi misalnya instance 10, maka yang 7 itu menjadi data latih, yang 3 menjadi data uji, ya. Oke. Nah, itu yang umum ya, maksudnya yang populer digunakan untuk pembagian atau splitting satu dataset menjadi dua bagian untuk training dan untuk testing ya. Yang populer adalah 70-30 atau 2/3 versus 1/3. Nah, kalau sudah dibagi, ini random dia, ambilnya random ya. Jadi ya anggap aja ngambil yang 30% itu, memilih yang 30% untuk data uji itu random, random sampling ya. Ya, tapi perlu diingat random samplingnya ini karena nanti kita masih mau ukur akurasi dan lain sebagainya, mesti proporsional. Proporsionalnya terhadap apa? Pertama terhadap kelas dari dataset, kayak terhadap variasi nilai atribut kelas. Jadi kalau 10 ini adalah email begitu ya, maka di di data uji yang 3 ini ya harus ada email spam ya dan bukan spam. Ya, jadi yang di 30% itu harus ada spam dan bukan spam, dan akan lebih bagus lagi kayak dia kalau proporsional. Jadi kalau misalnya jumlah yang bukan spam lebih banyak, ya bisa jadi ada 2 ini adalah bukan spam, yang 1 spam. Tapi ambilnya acak ya, sekali lagi tetap ambilnya random sampling. Pengambilan secara acak dengan pengaturan tertentu, ya artinya tadi
mengatur supaya dia proporsional. Itu namanya stratified random sampling. Jadi acak tapi ada pengkondisian di mana proporsinya tetap terjaga. Ya, proporsi antar kelasnya tetap terjaga. Itu. Nah, saya seringkali menjumpai di penelitian-penelitian, terutama skripsi ya tugas akhir skripsi begitu. Dia menggunakan skema hold out method atau split method ini untuk evaluasi, tetapi hanya dilakukan satu kali aja. Jadi ambil 30% begitu, ambil 30% untuk data uji, dia bangun model yang 30% tadi diujikan. Sudah satu kali saja. Nah, ini yang apa namanya? Yang menurut saya tidak tepat. Jadi counter argumen saya selalu ketika mendapati yang seperti itu adalah hasil pengambilan secara acak atau random samplingnya untuk memilih data uji ya adalah kebetulan belaka. Jadi Pak, ini saya punya 100 dataset ya, saya mau klasifikasi gitu ya, 100 instance. Saya melakukan klasifikasi. Saya sudah pakai split method, kemudian saya ambil acak proporsional begitu antar kelasnya sebanyak 30%. Jadi ada 30 instance yang saya jadikan data uji. Nah, tapi itu sudah bagus Pak, ya hasilnya bagus gitu. Hasilnya bagus, akurasinya tinggi gitu. Nah, ini untuk lebih meyakinkan lagi, ya kalau buat saya untuk lebih meyakinkan lagi, coba sampling lagi, jangan dia adalah kebetulan aja pas dapat instance yang bagus untuk diklasifikasi. Nah, ini kalau bisa begini, dia diulang beberapa kali. Kemudian yang kedua perulangannya jumlahnya berapa? Perulangannya kalau saya menggunakan prinsip ketika setiap instance itu mendapatkan kesempatan menjadi data uji. Nah, ini contohnya yang di layar ini. Instance-nya ada 10, di iterasi pertama 8, 9, 10 ini jadi data uji. Kemudian iterasi kedua 1, 2, 3, iterasi ketiga 4 dan 8, 1, 4, 8. Kemudian iterasi keempat itu adalah 3, 6, dan 9. Terakhir, iterasi kelima, 2, 5, dan 7. Nah, ini kalau kita perhatikan dari 1 sampai 10 ini, semuanya dengan 5 iterasi ya, dengan 5 kali pengulangan sampling untuk data uji, semuanya sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi data uji. Mulai dari 1 sampai 10 ini, entah di iterasi yang mana, dia sudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi data uji. Ya, itu sudah cukup. Ya, jadi tidak kemudian instance-nya ada 10, berarti nanti harus 10 kali sampling gitu. Enggak. Ya, cukup kalau mau cepat begini, ini kan sudah dapat 3 ya. Nah, untuk 3 berikutnya itu ngambil secara acak di toko sebelah ya, di set yang sebelah. Jadi 1, 2, 3 sampai 7 ini diacak lagi, diambil secara proporsional, diambil 3 begitu. Ya, itu yang jadi data uji. Nah, itu kan sudah 6 ya, tinggal 4 lagi. 4 ini dipilih lagi secara acak, misalnya gitu. Itu cycle-nya, pemilihannya juga lebih pendek. Ya, tapi tidak hanya satu kali, ya, tidak hanya satu kali iterasi untuk menghasilkan presisi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian namanya repeated holdout atau random subsampling. Jadi holdout yang dilakukan beberapa kali, repeated. Ya.
diulang. Supaya tadi saya nggak bisa mengcounter ya. Supaya orang lain nggak bisa mengcounter ya, peneliti lain. Ya, counter paling mudah itu, tapi ya masuk akal. Ah, kebetulan aja itu yang 3 itu pas bagus itu, atau data ujinya pas bagus-bagus. Tidak mewakili tantangan yang ada di dalam dataset. Make sense, ya, masuk akal. Ya. Nah, di situ ada statement overlapping test set. Overlapping test set itu berarti di antara satu iterasi ke iterasi yang lain, sangat bisa jadi ada instance yang terpilih ulang. Ya, contohnya kalau yang sebelah kanan tuh 8 terpilih 2 kali dalam 2 iterasi. Kemudian 9 juga begitu. 4, 5, 6, 7 itu cuma 1 kali. Ya. 1, 2, 3 itu terpilih lebih dari 1 kali. Nggak apa-apa, ya, nggak masalah. Tidak harus unik lah, ya, untuk setiap iterasi. Bisa jadi campuran antara yang sudah pernah dipakai dengan yang belum pernah dipakai. Ya. Overlapping test set gitu ya. Jadi overlapping itu maksudnya ya dia bisa terpilih lagi ya. Seperti itu, hold out method. Berikutnya cross validation. Cross validation ini yang paling sering saya jadikan alat validasi ya, mekanisme validasi di penelitian-penelitian saya. Cross validation ya. Cross validation ini biasanya di depannya ada k-fold-nya, tulisannya k-fold. K-fold. Nah, K itu adalah jumlah pembagian, jumlah pelipatan data. Ya, jumlah pelipatan data. Jadi kalau instance-nya, sekali lagi, instance-nya ada 100, kalau k-fold-nya nilai 10, berarti 10 bagian, 10 lipatan. Ya, 10 lipatan dari ya dibagi 10 gitu. Jadi kalau instansinya ada 100 dibagi 10. Nah, kalau sudah dibagi 10, masing-masing bagian ya, yang 1/10 tadi itu akan menjadi data uji. Jadi 100 ya, iterasi pertama, yang 10 ya, yang 10% itu di-keep untuk nanti jadi data uji, yang 9 bagian atau yang 90% itu dipakai untuk membangun model ya, menjadi data latih untuk membangun model. Nah, nanti pengujiannya bergantian ya, gantian. Ya, jadi seperti yang biru ini. Kalau voltnya ada 10 berarti perulangannya ada 10, jelas itu dibandingkan dengan yang hold out tadi ya. Kalau k-fold-nya K-nya 10, berarti ada 10 kali iterasi di mana setiap bagian mendapatkan kesempatan menjadi data uji. Ya. Oke. Versi lain dari cross validation adalah leave one out. Nah, leave one out ini versi khusus kalau datasetnya kecil gitu ya. Ya. Leave one out itu variasinya dari k-fold cross validation. Ya. Cuman dia membaginya tidak 10. Namanya leave one out, berarti sisain 1 ini buat data uji gitu. Nah, jadi kalau instance-nya di dataset ada 100, ya milih 1 secara random sebagai data uji, yang 99 dijadikan bahan untuk membangun model. Ya. Ya, leave one out. Kemudian stratified cross validation. Stratified cross validation ini maksudnya adalah
setiap bagian, tadi kan di fold 10 ya, dibagi 10. Nah, setiap bagian itu harus berisi proporsi yang tepat untuk setiap kelas. Jadi kalau spam dan bukan spam, jinak atau ganas, maka di setiap bagian ini harus ada 2 kelas itu, ya. Ya, jadi itu stratified cross validation. Jadi harus ada wakilnya, ya. Oke. Kemudian statementnya sampling without replacement. Jadi ada yang apa namanya? Kalau tadi ada kemungkinan untuk terpilih kembali, kalau ini enggak, karena jelas gantian gitu ya. Instance-nya gantian menjadi data uji. No overlapping test set, jelas. Ya. Nah, jadi seperti itu, cross validation. Yang terakhir adalah bootstrap. Jadi 4 skema ya. Tes sama dengan training, kemudian split atau hold out, repeated hold out, kemudian yang ketiga adalah cross validation, yang keempat terlalu bootstrap. Bootstrap ini konsepnya bisa Anda lihat di slide ya. Jadi kalau kita punya original dataset ada 10 instance, maka kita sampling with replacement, jadi nanti kita kembalikan lagi supaya dia bisa terpilih lagi gitu, ada kemungkinan terpilih lagi. Jadi ya original datasetnya ada 10, X1 sampai X10, kemudian kita sampling. Nah, di iterasi yang pertama, bootstrap 1 itu ada beberapa instance yang terpilih lebih dari 1 kali. Ya, ini karena setiap kali sampling untuk data training, maka jumlahnya harus sama seperti original dataset. Jadi ya, untuk bootstrap 1 sama dengan original dataset. Bootstrap 2 juga sama, ini jumlahnya harus tetap 10 ini. Nah, ada yang terpilih karena ini with replacement ya. Ada yang terpilih lebih dari 1 kali. Ya, ini X8 ini terpilih 3 kali, X2 2 kali gitu ya. Nah, ini untuk data latih, data training. Yang tidak terpilih sebagai data training, dia akan jadi data uji. X3, X7, X10 ini akan jadi data uji. Ya, seperti itu. Ya. Nah, konsepnya sama ya, perulangan berapa kali perulangan gitu ya untuk bootstrap ini. Bootstrap apakah cukup 3 kali? Nah, jawabannya sama seperti yang sebelumnya, bahwa ketika semua instance sudah berhasil menjadi atau mendapatkan kesempatan untuk menjadi data uji, ya sudah selesai. Nggak usah diterus-terusin bootstrapnya ya, iterasinya. Cukup ketika semua instance sudah pernah jadi data uji, ya asumsinya ini akan lebih robust. Ya, asumsinya dia klasifikasinya akan lebih robust. Nah, ini ada punyanya Sebastian Raska. Yang punyanya Sebastian Raska, ini panduan kalau datasetnya besar pilih apa, datasetnya kecil pilih apa. Sama per ininya, per tahapan. Ya, per tahap. Kalau untuk model uncomparison algorithm itu beda dengan kalau kita mau milih model atau pakai optimasi parameter ya. Ya, atau kalau hanya untuk estimasi performance, ya pilihannya begini.
Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Slide-nya sudah saya berikan ya di grup, bisa sambil dibaca-baca. Jadi sekali lagi kita mau deploy machine learning, data mining, kita uji dulu kinerjanya bagus apa enggak, kita uji dengan eh, data yang dianggap bisa mewakili tantangan di luar, gitu ya, tantangan dataset yang di luar. Ya kita uji, kita ukur akurasinya, harus dipilihkan ya. Datanya tidak terlalu besar biasanya, maksudnya kita tidak punya opsi data latihnya 10.000, data ujinya 10.000, ya itu tidak sering kejadian seperti itu ya. Maka terpaksa kita harus ya utak-atik dataset yang tersedia untuk bisa mendapatkan sebagian jadi data latih, sebagian dari jadi data uji. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk skema itu? Ya. Bootstrap ini jarang muncul ya. Kalau di mana? Di paper-paper itu jarang. Yang paling sering muncul adalah split ya, holdout itu dan cross validation. Bootstrap ini jarang. Tapi ya, sekalinya dia dipakai itu justru bukan untuk evaluasi, tetapi sampling untuk membangun dataset, membangun model itu di random forest, di algoritma random forest. Ya, ya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kita masih punya sekitar 10 menit. Ya. Nah, ini nanti jadi, ini kan kita pengujian ya, pengujian sudah fase deduktif, yang tadi ground truth yang kita pura-puranya kita tidak tahu fakta, ya. Ini nanti kita pakai untuk menghitung di confusion matrix. Ini alat bantu ya, bukan metode yang gimana-gimana ya, alat bantu aja sama seperti kalkulator gitu. Kita akan mengukur kinerja yang paling umum adalah akurasi dan error rate ya. Ya, tingkat errornya seperti apa. Nah, kita butuh alat bantu. Alat bantunya namanya adalah confusion matrix ya. Confusion matrix. Oke, di confusion matrix itu pada dasarnya hanya ada 4 kategori nilai. Ada true positif, ada true negatif, ada false positif, ada false negatif. Ya, jadi 4 ini membentuk satu matriks di mana barisnya aktual, kolomnya predicted, atau sebaliknya barisnya adalah predicted, aktualnya itu kolomnya. Apa yang dimaksud dengan predicted dan aktual? Aktual ini label aslinya yang tadi kita deduksi menggunakan model ya. Predicted ini adalah label yang hasil deduksi menggunakan model. Aktual ini label aslinya yang ditutupin tadi, seolah-olah kita nggak tahu label aslinya. Nah, itu jadi kita bandingkan ya, yang kita dapatkan ya, yang terprediksi oleh model dan yang aslinya seperti apa. Oke, ya. Nah, sekarang ini ada istilah true positif, ada true negatif.
Kalau misalnya sudah dapat yang seperti ini, nah, yang dapat yang seperti ini, yang mana nih, yang dihitung sebagai true positif, true negatif, false positif, false negatif. Nah, maka kembali lagi pertanyaannya adalah, kalau misalnya Anda ditanya ini positifnya berapa? Maka ya Anda harus kembali bertanya. Sebentar, dari misalnya ada kelas spam dan bukan spam misalnya begitu. Itu kelas positifnya yang mana? Yang spam kah atau yang bukan spam? Nah, itu jadi kalau ada sekali lagi kalau Anda ditanya true positifnya berapa? Jawab ya diminta menjawab dulu. Ini kelas positifnya yang mana dulu nih? Ya, gitu ya. Ya, kelas positifnya yang mana dulu baru saya bisa menjawab true positifnya sekian, true negatifnya sekian, ya. Nah, caranya gimana? Nih. Jadi aktual itu ini contoh ya. Kita nggak akan pakai sampai ke bawah-bawah, cukup 19 hasil pengujian ini ya. 19 instance ini. Karena di dalamnya tadinya sudah mewakili. Oke. Jadi true positif itu adalah yang kalau misalnya kelas itu dinyatakan positif dan diprediksi positif. Jadi kalau ini pilihan kelasnya yes dan no, misalkan yes itu adalah kelas positif, ya kelas positif, maka true positif itu adalah baris yang nilai survive-nya yes, prediction-nya yes. Itu true positif. Sekali lagi saya ulangi. Tadi kan bertanya ya, kelas positifnya yang mana? No kah atau yes begitu. Kalau kelas positifnya adalah yang yes, maka true positifnya Anda bisa hitung di sini yang yes ada berapa. Yang yes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. True positifnya 8 ini. Ya. Untuk hasil pengujian ini true positifnya 8. Lalu true negatif. Ya, true negatif, kalau tadi positifnya adalah yes, ya berarti negatifnya kan yang no ya. Ya, kalau true negatif berarti ya no. Kalau tadi yes, ini no. No-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 no. Jadi true positifnya ada 8, true negatifnya ada 5. Lalu dari situ kita sudah bisa hitung ininya, akurasi ya. Jadi yang tidak meleset ada 8 ditambah 5. Yang tidak meleset adalah 8 ditambah 5, yaitu 13/19. Ini total instance ujinya, anggap aja sampai 19 saja. Ya, berarti 8 ditambah 5/19, 13/19 itu adalah akurasi. TP plus TN dibagi total data uji. Ya, jadi segitu akurasi. Lalu error rate-nya berapa? Error rate ya tinggal 1 dikurangi akurasi. 1 dikurangi akurasi itu error rate-nya. Ya. Nah, kalau true positif, true negatif gampang ya. Yang sering ketukar-tukar itu apalagi kalau confusion matrix-nya saya bolak-balik, nah, ya, adalah tentang false positif dan false negatif. Oke, tolong didengarkan baik-baik karena ini di daring ya. False positif adalah ketika satu instance dikatakan positif, tapi ternyata bukan. Jadi suatu instance dikatakan positif tapi false gitu ya. Tapi sebenarnya nggak positif dia. Nah ini kalau di hasil pengujian ini, maka kalau kelas positifnya yes, berarti false positifnya adalah yang diprediksi yes tetapi aslinya no. Ya, survive-nya no. Ada berapa ini? 1, 2,
hanya ada 2. Ya, 2 saja, tidak pakai per 19. Jadi false positifnya ada 2. 1, 2. Lalu false negatifnya ada berapa? False negatif itu adalah dia dikatakan negatif tetapi ya sebenarnya positif. Dibalik, prediction-nya no tetapi nilai survive-nya yes. Ya, 1, 2, 3, 4. Jadi no tapi sebenarnya dia yes. Baris ke-5, baris ke-10, 16, 17. Jadi 4. Jadi false negatifnya adalah 4. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Wah, berarti sudah jelas semua ya. Ya, silakan. Siapa tadi yang on? Mic on tadi. Permisi Pak, izin berarti itu Siapa nih yang bicara? Oh, Lukas. permisi Oke. Pak, perkenalkan Ya. nama saya Lukas, izin bertanya. Mm-mm. Berarti untuk menghitung error rate-nya itu bisa langsung menggunakan yang false negatif sama false positif tadi ya Pak? Ya, ya bisa Oh, menggunakan itu. Atau oh yang gitu. tadi, yang tidak melesetnya berapa? Ya, itu dibagi total data itu yang meleset ya. Kalau Iya, error rate ya yang meleset ya yang pakai false melesetnya. positif. Betul, false positif, false negatif. Bisa Oh gitu ya pakai Pak. itu. Mm-mm. Oke, baik Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Mm. Nah, terkait dengan confusion matrix ini, ya namanya confusion ya, sering membingungkan. Apalagi kalau saya jadikan soal di ujian, ini biasanya saya puter-puter ini. Ya, kalau di slide negatifnya ada di atas, ya, atau negatifnya ada sebelah kiri, positifnya ada sebelah kanan, bisa saya twist juga. Ya, kemudian predicted dan aktualnya saya twist juga. Predictednya ada di baris, aktualnya ada di kolom. Nah, ini jangan sampai salah ya. Jadi konsep yang tadi dulu dipahami betul. Ya, yang mana yang true positif, yang mana true negatif, itu dulu dikenali baru kita bisa cari false positif dan false negatif. Pertanyaan pentingnya adalah ya kelas positifnya yang mana gitu. Biasanya yang dijadikan ini fokus pembicaraan. Jadi kalau misalnya tentang identifikasi apakah tumor itu jinak atau ganas, ya karena resikonya berbeda, yang lebih sering dijadikan kelas positif adalah yang ganas. Karena jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang jinak. Ya, ya kasus orang kena tumor ganas kan lebih sedikit daripada yang kena tumor jinak. Ya, seperti itu. Satu lagi nih. Yes. Saya belum lanjutkan ke berikutnya. Ini aja akurasi paradok. Ini sudah bisa ngitung akurasi. Anda sudah bisa ngitung akurasi true positif ditambah true negatif dibagi total data uji. Ya. Ini yang atas berapa berarti? Akurasinya berapa? Confusion matrix yang di atas. Yang biru. Berapa tambah berapa dibagi berapa? Berapa tambah berapa dibagi berapa? Halo?
Yang itu Pak, yang 100 ditambah 9.700 dibagi 10.000. Betul, sip. Ya, jadi aktual meline, predicted meline 100, aktual benign, predicted benign 9.700. Betul. 100 tambah 9.700 dibagi totalnya ini berapa? 10.000 ya. Oke, totalnya 10.000. Jadi berapa? Akurasinya berapa ini? 98%. 98%. Betul. Kalau yang bawah? Iya, 98,5. 98,5. Oke, jadi bagusan yang mana? Yang bawah. Ya. Kalau hanya dilihat dari akurasi saja, bagusan yang bawah. Benar, bagusan yang bawah. Jadi kalau misalnya yang atas naik bias, ya, hasilnya naik bias, yang bawah hasilnya decision tree, bagusan decision tree. Dari sisi akurasi. Cuman masalahnya begini, ya, kalau hasilnya seperti itu, saya bisa mengatakan bahwa classifier yang bawah itu pukul rata. Ini semuanya jinak, gitu. Ya kan? Predicted-nya meline kan tidak ada dia, nol sama sekali ya. Dia tidak memprediksi yang ganas. Dia katakan semuanya jinak. Padahal masih ada 150 ini yang ganas ini. Tapi dia nggak menyatakan bahwa tidak mengenali yang ganas. Ya. Jadi kalau saya boleh milih hanya selisih 0,5 aja ya persen, saya pilih yang atas karena dia masih bisa mengenali yang ganas ini. Ya, predicted meline, aktual meline-nya masih dapat. Ya, jadi sekali lagi ini namanya akurasi paradoks. Ada model atau classifier yang akurasinya lebih tinggi, tetapi kemampuan prediktifnya lebih jelek. Dan ini biasanya terjadi satu, kalau distribusi kelasnya tidak seimbang. Distribusi kelasnya tidak seimbang. Ya, kalau Anda perhatikan aktual meline dan aktual benign-nya kan jomplang banget ini. Yang jumlah yang jinak itu 9.800 sekian, ya 9.850, yang ganas itu hanya 150. Wah, ini sering terjadi. Ya, sering terjadi kalau akurasi paradoks ini sering terjadi kalau dia tidak seimbang seperti ini, sebaran kelasnya. Kemudian yang kedua, kita bisa nyatakan itu adalah using accuracy in the evaluation of predictive models is appropriate only if the cost of a false positive is equal to the cost of a false negative. Jadi kalau benar-benar kita pengen ya ngotot kekeh menggunakan akurasi, harus pastikan dulu resikonya ini sama ini, ya resiko antara false positif dan false negatifnya itu sama. Nah, masalahnya beda ini. Masalahnya ini resikonya beda. Kita bilang kita prediksi jinak tapi ternyata ganas, itu resikonya lebih besar dibandingkan kalau kita katakan ganas tapi ternyata jinak. Jadi bobot resikonya beda antara false positif dan false negatif. Nah, kalau seperti itu, sekali lagi kita tidak bisa hanya mengandalkan akurasi saja. Ya. Jadi ini ya, akurasi paradoks ini cerita ketika distribusi kelasnya tidak seimbang, kemudian yang kedua resiko, ya bobot resikonya antara false negatif dengan false positif itu beda. Nah, itu yang apa namanya? Yang terjadi dengan akurasi paradoks. Ya. Jadi jangan mau dibohongi dengan akurasi ya. Kalau kondisi datasetnya seperti ini atau kondisi dataset dan hasil pengujiannya adalah seperti ini, confusion matrixnya. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi enggak ujuk-ujuk, ini akurasinya lebih gede nih. Ya.
sebentar, lihat dulu nih distribusi kelasnya sama enggak gitu. Kemudian resiko kesalahan, cost-nya kesalahan prediksi ini sama enggak antara false positif dan false negatif. Itu dia. Ya. Baik, ya saya mohon maaf ini, saya harus, bagi-bagi waktunya supaya semua pekerjaan terselesaikan. Mudah-mudahan sisa materinya nanti masih bisa kita bisa susulkan di pertemuan berikutnya untuk offering ini. Itu ya. Sekali lagi saya mohon maaf, kemudian saya ucapkan terima kasih sudah hadir di perkuliahan siang hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 ya? Betul ya? Sekarang 5 Iya, Pak. atau ya 5 ya? Kan 5. Ya, cepat sekali nih, tahu-tahu sudah minggu ke-5. Baik, seperti itu, terima kasih banyak. Saya ucapkan, mohon maaf kalau ada salah kata, ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Makasih Pak. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.